Anda kembali di News Malam, pemirsa. Petugas menangkap 17 orang dalam penyerobotan lahan BMKG oleh Ormas Grip Jaya. Polisi juga merobohkan bangunan Grip yang berdiri di lahan tersebut. Dengan menggunakan alat berat, petugas gabungan akhirnya merobohkan posko Ormas Grip Jaya di Jalan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran ini merupakan buntut dari penyerobotan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan beserta Ormas Grip Jaya. Dalam pembongkaran ini, polisi juga menangkap 11 anggota Grip Jaya yang diduga mematok pungutan liar di lahan tersebut dan 6 orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan. Apa modus para preman ini? Mereka melakukan penguasaan lahan tanpa hak milik BMKG. Ya, dalam kegiatan operasi preman ini, setidaknya kami telah mengamankan ada 17 orang, 11 diantaranya adalah oknum dari Ormas GJ. Kemudian 6 diantaranya adalah ahli waris yang mengaku sebagai ahli waris di tanah ini. Ya, dalam hal ini siapa pemiliknya itu harus dikomunikasikan. Ya, selanjutnya di sisi lain proses hukum juga masih terus berjalan karena Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi dari BMKG terkait dugaan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak, kemudian dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membubarkan organisasi masyarakat yang dinilai meresahkan warga. Ia pun meminta pemerintah mengevaluasi ormas-ormas yang berbau premanisme. Terkait ormas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, ya, apalagi kemudian meresahkan masyarakat, dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya, kalau memang kemudian itu berbau premanisme, yang segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme. Tim pembela ulama dan aktivis menanggapi keputusan Bareskrim soal dihentikannya penyelidikan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka menolak keputusan tersebut dan meminta gelar perkara khusus ke Bareskrim Polri. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA menolak keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut tim hukum TPUA, penyelidikan tersebut dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Terlebih, pengumuman tersebut tidak sesuai prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI. Oleh karena itu, TPUA meminta gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri. Pertama, bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat, padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki Saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengumumkan ijazah Jokowi asli dan penyelidikannya pun dihentikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.
Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi hasil uji forensik Bareskrim Polri terkait ijazah sarjananya. Jokowi menilai Bareskrim sangat detail memeriksa dan hasilnya sesuai prediksi memang asli. Ya memang asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada, kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua, kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah, detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Hari ini Presiden RI Prabowo Subianto bertolak ke Malaysia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-46 ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur. Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Bandar Udara Tentara Udara di Raja Malaysia, Subang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Prabowo akan menghadiri rangkaian KTT ASEAN yang ke-46 berupa sejumlah pertemuan, mulai dari sesi plenari, retreat hingga sesi pertemuan dengan perwakilan parlemen ASEAN, kepemudaan dan bisnis. KTT ASEAN ke-46 akan berlangsung 26 hingga 27 Mei 2025 dan kehadiran Prabowo ini akan menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas di kawasan ASEAN.